Untuk sekarang mungkin yang saya pelajari itu fokusnya lebih ke Next.js. Kan ada juga biasa orang bikin landing page tapi pakai template tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di review pekanan Santri Pondok Informatika. Kali ini dengan Kak Giva. Kita kedatangan mentor Kak Giva, dan pada kesempatan kali ini saya akan review atau sharing dengan Kak Giva mengenai front end, progres front end saya. Oke. Mungkin dari sini, mungkin dari roadmap saya untuk tatakan sedikit apa-apa yang saya pelajari. Misalkan untuk sekarang mungkin yang saya pelajari itu fokusnya lebih ke Next.js. Seperti misalkan ya kebanyakan di Next.js untuk buat macam-macam seperti website kah, atau aplikasi sederhana begitu. Dan selain itu tentunya pakai React dan TypeScript. Jadi itu tiga mungkin beberapa yang major yang saya pelajari sekarang. Selebihnya contoh-contoh yang saya buat itu seperti ini, landing page masjid. Jadi dia menampilkan sudah ada beberapa masjid yang saya buat, modelnya sama. Jadi dia template untuk bisa dipakai di beberapa masjid. Yang kalau misalkan sebuah masjid mau dibuatkan bisa. Ini HTML CSS-nya ini juga HTML CSS-nya. Kenapa? Dibikin manual dari awal atau pakai template? JSX. Kayak CSS-nya dari, kan ada juga biasa orang bikin landing page tapi pakai template tuh. Terus di custom. Ini pure bikin sendiri atau bagaimana? Ambil apa namanya? Template juga. Ambil referensi dari template. Oh. Jadi ada kan kemarin kendalanya itu dari desain. Jadi banyak sulit jalan proyek karena nggak ada yang desain anunya, tampilannya. Jadi saya lihat saja template, terus beberapa saya ambil saya ambil saja langsung beberapa yang bisa saya implementasikan. Seperti ini di bawah dan di atas ini template yang berbeda, tapi saya kombinasikan begitu. Jadi saya ikuti template-nya tuh, tapi saya coding sendiri begitu. Lihat dari template-nya juga cuma desain ya kan? Tidak ikut kodenya. Desainnya. Kemarin sempat mau desain sendiri tapi 3 kali tidak terlalu semua. Tidak cocok semua desainnya. Soalnya kalau front end kan memang tidak disuruh desain sebenarnya. Walaupun kerja nanti harusnya tidak. Dari UX sendiri kan beda sendiri kalau yang buat buat yang asupkan, yang supply desainnya mungkin dari. Ini malah yang develop kayak misalkan HTML CSS-nya itu biasanya orang yang berbeda juga. Jadi tapi tidak semua tempat seperti itu. Ada juga yang masih kayak startup, ya mau nggak mau semuanya. Oh, jadi memang serinci itu kalau misalkan di bidang profesional begitu, biar kalau yang bikin HTML CSS-nya itu biasanya namanya UI engineer atau UX engineer, ya tergantung istilah di perusahaannya. Nanti fungsionalitasnya dari front end dia lebih ke HTML CSS. Pokoknya diskusinya sama desainer, terus convert jadi HTML CSS. Nanti ada lagi engineer lain yang kayak connect API, segala macam logic. Beda-beda dia. Itu kayak skala yang besar mungkin yang baru tapi begitu. Sebaiknya memang kalau awal belajar ya semuanya. Apa lagi ya? Kayak misalkan framework CSS seperti yang saya pakai kan Tailwind CSS.
untuk yang ini tadi. Dan kalau database sempat coba Postgre pakai Prisma. Seperti ini kan. Di sini aja anunya, integrasinya pakai package Prisma untuk buat database sementara. Tapi ini kan karena dia statis jadi nggak bisa apa? Karena saya saya uploadnya, saya hostingnya di Netlify, jadi nggak berguna aja anunya database. Sekedar untuk praktek saja. Itu mungkin ada masukan untuk. Nah itu paling kalau apa namanya TypeScript-nya sendiri ada ini kah, ada kayak contoh apa namanya alasan kenapa pakai TypeScript ataukah cuma roadmap belajar? Kemarin itu kebanyakan tutorial yang saya lihat mereka pakai TypeScript kan, tapi dia bilang sebenarnya tidak perlu. Tapi saya bilang daripada bingung sendiri nanti tuh, lebih baik sambil ku integrasikan pelan-pelan begitu, pelan-pelan. Jadi sebenarnya fitur-fitur TypeScript tidak terlalu kupakai aja, tapi istilahnya seperti kan, seperti typing system interface apa semua. Tapi untuk membiasakan aja sebenarnya kemarin untuk pemakaian TypeScript. Nah, coba lihat di itu tadi web masjidnya. Ini halamannya lengkap semua. Belum. Yang ada cuma kegiatan ya. Oh, bukan page. Ya, bukan. Cuman ini. Kemarin sempat page. Mana itu? Cuman itu lagi masalah implementasi yang kurang cocok untuk sulit untuk dijadikan template, karena rencana kan memang untuk template supaya bisa dipakai di semua di beberapa kan, tinggal di copy begitu. Cuman tidak terlalu cocok kayak modelnya ada kemarin itu. Nah ini sedangkan yang pas tadi yang bikin yang satu tadi. Nah ini yang paling sulit pas dibikin apa menurut? Yang kendala mungkin desain, terus codingnya saja. Codingannya CSS-nya mungkin. CSS. Ya memang banyak orang struggle sama CSS sih. Itu bukan cuma terjadi di junior, bahkan senior. Kalau tahu yang bikin Redux, pakai Redux kan? Enggak kan? Konteks. Kalau orang yang bikin Redux saja kemarin diwawancarai, tapi enggak tahu itu dibikin disuruh kasih tengah div. Bingung dia. Patokannya sih kalau misalkan lagi handling CSS pasti buka terus preferensi terus loh. Atau ada kayak simulasi begitu di situ dicoba terus. Sama misalkan kayak begitulah kalau CSS. Nah sama mungkin karena React itu kan sebenarnya cuma framework, Next juga begitu. React itu lebih ke library sih. Terus Next.js frameworknya menurutku yang perlu betul-betul ini kan sudah bisa sampai selesai bikin webnya kan. Nah sekarang bisa lebih ke arah perdalam lagi JavaScript-nya, karena bisa jadi coba lihat kode JavaScript-nya. Ini biasanya review code-nya atau implementasinya? Sembarang sebenarnya. Sebenarnya review progres belajar apa yang dipelajari pekan itu misalkan. Tapi kan ini mungkin secara keseluruhan bisa kalau mau kita lihat apakah. Kalau misalkan ini tadi stepnya pada saat mau bikin masjid template bisa ceritakan. Saya sebenarnya ini. Jadi saya buat branch saja dari GitHub. Jadi nanti masing-masing branch ini ada instansi Netlify-nya. Iya, maksudnya kayak coba ke halaman masjidnya lagi. Nah ini kan dari layar kosong kan awalnya. Nah step pas bikin ini apa? Kalau misalkan sekarang sekarang saya misalkan ini ada raw template-nya, saya tinggal
Saya tinggal buat branch dari raw template. Terus saya modifikasi raw template itu. Berarti modifikasi template. Jadi user tidak bisa buat sendiri maksudnya. User rencananya sih begitu. User bisa langsung tuh langsung dia buat template dia sendiri yang supply semua. Kalau API ada enggak di sini? Yang pakai API? Enggak ada ya? Pakai API cuman static semua. Kemarin ini Oh, itu tadi ada fetch di bawah. Iya, ininya. Admin admin page gitu. Coba tadi ada di bawah tuh. Ini close aja dulu. Iya. Biar lebih to fetch. Ini kan ini yang ini tuh. Jadi ini tampilannya dari situ. Dan ini ditampilkan. Terus datanya disimpan di sini di Postgre tadi. Di database PostgreSQL. Nah, saya yang bisa bantu improve, coba lihat kembali kodenya. Jadi kalau misalkan kita kayak suka mengulang-ulangi kode. Jadi salah satu pekerjaan kita sebenarnya itu membuat kode yang kompleks itu jadi tidak terlihat ataupun contoh ini fetch localhost apa segala macam, terus bodinya header ini kan sesuatu yang pasti ketika bikin fetch baru ini ditulis ulang lagi. Nah itu sebaiknya entah dibikin variabel atau dibikin function sendiri atau pakai library yang ada kayak contoh Axios. Axios tidak perlu lagi ke nge-parse atau stringify si body apa dan lain-lain. Oh ini body ya data data buat ditampilkannya yang disubmit karena ini post. Oh iya. Nah sama ada juga kalau yang fetch get ada enggak? Fetch get mana ya? Cuma adanya post ya. Yes, maksudnya ada di sini. Itu ada folder di sini kan. Apa tadi pages admin. Ini conventionnya biasanya harusnya dibikin kompak dia kayak contoh ini pakai Pascal case ya namanya. Kalau dia huruf besar terus pastinya yang dibawa harus ikut. Ini yang di foldernya atau sekalian ya huruf kecil semua. Kayaknya ini kalau pakai next kan, berarti halamannya di URL-nya begitu admin /admin. Iya /admin. Ya kan jadi harus huruf besar deh jadi. Iya kalau di URL-nya huruf besar. Oke, set form central map. Lagi. Coba yang lain ada halaman lain. Admin. Ini halaman yang dari websitenya nih, yang terbuka ke user tuh. Sekedar tampilan semua aja. Ada jadi. Tentang konteks sendiri, kalau misalkan mau pakai konteks biasanya kondisinya apa? Seperti ini kan, kemarin itu rencananya itu tadi mau supaya user bisa buat template sendiri. Jadi rencananya nanti itu konteks ambil data dari database, terus data seperti warna dan logo begitu. Nanti konteks ambil dari database, baru nanti konteks tampilkan di sini. Rencananya begitu pemakaiannya. Jadi kayak contoh yang ini tadi sudah aku pakaikan konteks. Tapi fungsi dasarnya konteks sudah ini kan, sudah biasa, sudah kenal. Itu tadi supaya dia
nanti user itu tinggal upload data, nanti dari database-nya diambil sama konteks baru ditampilkan ke situ. Implementasinya nanti rencananya template masjidnya itu. Oke. Nextnya apa mau di ini apa? Mau konsep apa lagi yang mau dikembangkan? Karena kan masih landing page, kayaknya nggak terlalu banyak yang bisa kita ulik gitu. Iya. Sebenarnya sekarang lagi ini belajar buat situs travel begitu. Nah, coba. Oke. Di BWA. Di Anggaris ya. Ini berbayar kan? Iya. Cuman disediakan pondok jadi. Iya, ini yang course sementara diikuti kan. Finalnya nanti bagaimana tampilannya? Finalnya dia mana itu ya? Fitur-fitur apa aja yang bisa ada di situ? Ya, kurang lebih seperti ini. Bisa misalkan masuk ke ini nanti saya tanya ini, karena kan belum di-coding ini kan? Iya. Coba. Nah kalau lihat dari yang desain ini, yang ini kan disuruh bikin dari awal memang. Iya. Kalau dengan yang sekarang konsep yang paling susah di sini apa? Untuk pas dibikin menurut nunya mungkin CSS-nya lah. Iya, coba di homepage tadi. Bagian mana yang susah? Enggak bisa. Coba dari home dulu. Dari atas gitu lihat. Sebenarnya bukan susah, dia banyak trial errornya tuh. Nanti dicoba dulu, kasih ke kanan dulu gitu. Ya, tapi harusnya itu yang proses yang paling lama mungkin. Kalau kita menguasai, harusnya setidaknya ada konsep. Jadi itulah kenapa algoritma struktur data dulu dipelajari ya kan, ataupun kalau CSS kita pelajari dulu konsep apa begitu, supaya tujuannya dari coding itu, jadi menurutku itu coding itu yang enak kita berkonsep dulu baru ngoding. Tapi kebiasaan yang terjadi di junior biasanya, contoh kecil kalau misalnya kita kerja hacker rank atau code kompetitif seperti itu, biasanya orang belum ada konsep, terus langsung ngoding. Contoh, misalkan saya ngasih soal remove duplicate array begitu. Jadi dalam satu array ada nomor-nomor yang duplikat, terus coba kasih tahu saya nomor apa yang duplikat, ya kan? Biasanya langsung ngoding. Terus ibaratnya dia belum tahu tujuannya kemana, tapi dia sudah jalan naik motor ya gitu. Jadinya lama di jalan, lama nyari. Sebaiknya itu sebaiknya permatang konsep. Nah, ya contoh, nah itu yang jadi sering-sering latihan kayak gitu. Jadi kalau contoh misalkan dihadapkan sesuatu, sepeka apa kita untuk bisa tanggap solusinya bagaimana gitu. Karena kalau misalkan kayak contoh begini, bagaimana sih cara yang bikin ini shape-nya ini yang agak, kalau sekarang tangkap cara bikinnya? Kalau kayak begini biasa dari Figma-nya aja saya ambil.
Nggak langsung, jangan. nggak langsung SVG di edit dia kan. Iya. Kalau di apa? Kalau kita ngambil contekan dari Figma misalkan, Figma itu punya banyak. Dia kan generator. Namanya generator itu biasanya lebih berat pasti apa namanya? Bukan lebih berat sih, kayak banyak prediksi kode yang salah juga. Yeah. Contoh width di Figma itu kan fix semua, ndak support buat responsif ya kan. Yeah. Nah contoh ini kan sesimpel kotak gitu, widthnya berapa, terus border left topnya itu dikasih lebih dibanding yang lain. Yeah. Sesimpel itu. Terus belakangnya ada lagi bisa dikasih namanya after gitu. After terus dibikin belakangnya kasih border aja. Ini kotak border gitu. Udah kelihatan. Kalau yang layouting begini 2 kolom biasanya bagaimana? Biasanya flex. Flex terus flex di apa namanya? Row. Defaultnya kan row memang. Terus justify align items itu justify content biasanya pakai apa aja? Biasanya apa? Justify content yang between. Jadi dia between, karena sebenarnya biasanya saya kasih dulu, saya kasih dulu margin semua di kiri kanan tuh. Jadi dia sudah ada fixed width-nya di. Kalau dia between ya berarti dia nge-push ke kiri kanan. Ke kiri kanan. Kalau kita tujuannya mau ke tengah berarti center dong. Kiri kanan tapi saya kasih margin di sebelah anunya berarti. Jadi esnya kayak contoh yang kayak ini kan. Tadi. Ini kalau saya zoom dia tetap di tengah ini bagian. Coba di inspect. Ini ada margin di tengahnya ini semua. Ini yang lebih kan margin, jadi dia yang di center ini saja. Marginnya gimana cara? Margin left auto? Iya, margin left auto. Nah itu kayak tapi ini kan kontainer kan? Yang mana? Biasa bikin kontainer kan? Iya. Ini kontainer. Kontainer kan defaultnya kalau misalnya dari Tailwind, saya nggak pernah pakai Tailwind. Apakah dia sudah bikin dia ke tengah kan? Kalau pakai kontainernya Tailwind? Atau belum ada? Buat sendiri sebenarnya. Kan kalau Tailwind dia lebih nggak ada disediakan begitu. Cuman dia utility class saja. Iya. Coba di ini nanti apa? Sudah sholat mungkin ya kali. Kode main di CodePen gitu atau di mana kita coba. Kita buktikan kan kayak CSS yang kita tanda tanya sekarang apa begitu. Iya. Karena kalau kita ikuti Stack Overflow terus ya kan, biasanya tidak terlatih buat sebenarnya apa ada orang yang lihat Stack Overflow tapi pelajari prosesnya, ada juga yang langsung copy pas selesai ini terus dia simpan di note-nya kalau bikin kayak gini pakai ini gitu. Tapi tidak paham sebenarnya kenapa begitu. Iya. Ya itu dulu lah paling. Mungkin cukup untuk sekarang sesi pertama. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.